Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Al-Faqir ilallah akan belajar membacakan sebuah hadis yang disebut hadis Jibril. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan sebuah hadis yang cukup panjang, yang para alim ulama menyebutnya ini Fatihahnya hadis. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyaiyata tawaluna fil bunyan thumma talaqa falabith thumaliya thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkan. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya,
para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Ia berkata, engkau benar. Dan dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada anda yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Jika engkau melihat orang yang telanjang kaki, tanpa memakai baju, miskin, papa, serta penggembala kambing, telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengerjakan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kandungan hadis ini ada beberapa hal, yaitu malaikat Jibril mempertanyakan terkait dengan Islam, iman, ihsan, kiamat, dan tanda kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita telah beriman. Semoga kita ini termasuk orang yang beriman, dan kita berserah diri kepada Allah SWT, dan kita beramal soleh yang disebut ihsan. Dari tiga pokok ini rukun beragama, iman atau Islam, iman dan ihsan. Mana dulu yang harus didahulukan? Di zaman Nabi iman dulu, baru Islam, kemudian ihsan. Di zaman kita Islam dulu, karena Islam turunan. Kebanyakan imannya belum masuk di dalam dada. Nah, yang dituntut di sini adalah mari kita beriman setelah Islam, karena kita bukan di zaman para sahabat dulu. Jadi Islam dulu, kemudian masuk ranah kepada keimanan, kemudian ihsan. Nah, setelah tiga pokok beragama ini, barulah kita akan mendapati kebahagiaan yang hakiki yang disebut kiamat. Namun terkait dengan waktu kiamat, tidak ada yang mengetahui, sampai-sampai malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah, akhbirni anis sa'ah, terangkan kepadaku terkait dengan waktu kejadian kiamat. Baginda Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada anda yang bertanya. Anda saja malaikat Jibril tidak tahu, apalagi saya. Jadi kesimpulan antara anda dan saya sama-sama tidak mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak penting kapan waktu kejadian kiamat. Yang terpenting kita berbekal diri untuk menghadapi hari kiamat. Karena sebelumnya baginda Rasul ditanya oleh seorang Arab Baduy, ya Rasulullah, kapan waktu terjadi kiamat? Rasulullah balik tanya, amal baik apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Mari kita berbekal diri. Sebaik-baik bekal untuk menghadapi hari kiamat bukanlah harta, bukan tahta, bukan wanita, bukan pola kuota, tapi ketakwaan. Memurnikan ketaatan kita kepada Allah SWT, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Kemudian malaikat Jibril yang menyamar tersebut bertanya, terangkan kepadaku tanda kiamat. Baginda Rasul menjawab dua. Satu, antalidal amatu robbatah, budak wanita melahirkan tuan. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita paham dengan
butiran hadis ini yang disebut antalidal amatu rabbataha, kita ini pasti mau melaksanakan semua perintah Allah dan mau menjauhi larangan Allah, karena ini suatu hal yang menggembirakan bagi kita semuanya. Apa yang disebut, apa yang dimaksud antalidal amatu rabbataha? Jika semua malaikat, jin dan manusia paham dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, sungguh sangat menyenangkan. Terkhusus orang Indonesia. Karena apa? Antalidal amatu rabbataha itu yang dimaksud seorang budak wanita melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ini contohnya seperti Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, seperti Siti Aminah melahirkan baginda Rasulullah, yang mana menjadi tuan? Putranya. Nah, ini yang dimaksud oleh baginda Rasulullah apabila ibunya bocah Angon melahirkan bocah Angon atau Satrio Piningit atau Ratu Adil yang bakal dibaiat sebagai sang khalifah Allah Al-Mahdi dan yang akan diangkat sebagai Ajajil. Dulu Pak, Ajajil itu dari bangsa jin yang menjadi iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedudukan Ajajil dulu sekarang kosong. Siapa yang akan menempatinya? Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata yang akan menduduki kedudukan Ajajil yang dimuliakan Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Ali Imran ayat 26. Allah berfirman, wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki. Ternyata dulu yang Allah muliakan itu dari bangsa jin yang disebut Ajajil yang menjadi iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah SWT. Nanti yang akan Allah muliakan itu bangsa Indonesia yang disebut figur, yang disebut bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil. Dan itu waktunya tidak akan lama lagi, karena sekarang ini kalau kita perhatikan tahun 2024, mundur ke belakang 100 tahun 1924, ada peristiwa apa dulu di sana? Ada peristiwa kejayaan Islam dibubarkan, diruntuhkan di Turki Utsmani. Berarti seiring dengan berjalannya waktu, sekarang kita sudah sampai 1 abad atau 100 tahun. Apa kejadian yang akan terjadi? Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis nubuah Nabi, innallaha yab'atsu li hadhil ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidul hadinah. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap satu abad atau 100 tahun seseorang yang untuk memperbaharui agama Islam, yaitu yang disebut Khalifah Allah Al-Mahdi. Itu adalah mujaddid yang terakhir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah anak itu dilahirkan apa yang terjadi? Wa antarul hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, penggembala kambing, miskin papa, saling berlomba meninggikan bangunan, alias semoga di Indonesia dan di dunia kaum muslimin tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi yang kesulitan, semuanya kaya raya, membangun rumah setinggi apa yang mereka kehendaki bersama-sama. Orang miskin aja membangun bangunan, apalagi orang kayanya. Mungkin orang kayanya mah lebih tinggi lagi membangunnya, seperti bangunan Burj Khalifa yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab, yang tingginya 828 meter. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena hari kiamat itu adalah hari kebangkitan umat. Kiamat, kebangkitan umat. Di hari kiamat ada satu waktu, 2 kejadian. Ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan, ada yang diazab, ada yang diselamatkan. Sebagai contoh kaum Nabi Nuh, satu waktu 2 kejadian. Di dalam Al-Quran disebutkan khafidatur rafi'ah, Allah merendahkan satu golongan, meninggikan golongan yang lain. Di zaman Nabi Nuh, segolongan kaumnya ditenggelamkan dengan banjir bah, dan segolongan lagi dinaikkan ke kapal. Dan itu satu waktu 2 kejadian, satu sama lain saling menyaksikan. Allahu Akbar walillahil hamd.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan Al-Fakir. Sebelum saya tutup, mari kita membaca tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan Al-Fakir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.